Halo, perkenalkan kami dari kelompok 8 Psikologi dan Media Sosial kelas 33F yang beranggotakan Ayu Melia, Rika Angeli, dan Mida Fitra. Di sini kami memilih topik tentang hubungan antara kontrol diri dan cybersec. Berikut pemaparan review kelompok kami yang diawali dengan artikel nasional oleh Mbak Ayu Melia. Baik, untuk artikel nasional yang kami angkat yaitu berjudul Kontrol Diri dan Perilaku Cybersex pada Pengguna Akun Media Sosial Alter. Artikel yang dirilis pada tahun 2020 ini ditulis oleh dua penulis yang terafiliasi oleh Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma. Penelitian ini didasari pada realita bahwa internet sendiri memberikan banyak manfaat, termasuk melalui fitur-fitur di media sosialnya, seperti anonimitas, lalu kemudian satu pemilik akun bisa memiliki akun yang lain, atau akun alter ya, dan akun ini bisa digunakan oleh mereka untuk banyak hal, seperti mengekspresikan diri dan juga mengakses konten erotis. Perilaku akses konten seks secara online ini menunjukkan kurang mempunyainya seseorang dalam mengatur dorongan dalam diri, terlebih dalam akun anonim yang lebih bebas dan tanpa hambatan. Nah, di riset sebelumnya juga disampaikan bahwa pornografi di internet berkaitan dengan kontrol diri seseorang yang rendah. Cybersex sendiri merupakan perilaku seksual secara online dalam berbagai aktivitas, baik dilakukan secara real time atau memanfaatkan software yang bisa untuk offline. Nah, oleh Cooper, tindakan ini didukung dengan adanya komponen aksesibilitas, keterjangkauan, serta anonimitas. Kemudian sebagai pendukung lainnya yakni adanya kontrol diri yang merupakan kemampuan individu dalam mengubah atau mengontrol dorongan dalam dirinya. Kemampuan ini memiliki 3 aspek dasar, yakni melanggar kebiasaan, menahan godaan atau temptation, dan juga self-discipline yang nanti diarahkan pada proses individu untuk mempertimbangkan konsekuensi, aturan, atau hal dorongan yang terkait dorongannya tersebut. Penelitian korelasional ini dilakukan dengan 200 subjek yang memiliki lebih dari satu akun alter yang juga memanfaatkan skala Internet Sex Screening Test atau ISCT dan Brief Self Control Scale. Hasilnya menunjukkan bahwa adanya hubungan negatif yang signifikan antara kontrol diri seseorang dan juga cybersex, di mana di saat kontrol diri itu tinggi maka cybersex perilakunya itu rendah ataupun sebaliknya. Tingginya aktivitas cybersex ini disampaikan karena adanya anonimitas serta keinginan dari peserta atau subjek untuk pengalaman fantasi seks yang berbeda. Nah, hal ini ditemui pada subjek baik itu laki-laki, perempuan, mahasiswa, atau mungkin yang sudah menikah ataupun yang belum. Nah, kurang mampunya pengendalian dorongan tersebut didukung dengan adanya anonimitas yang minimalisir hambatan pengguna dalam mengakses ketersediaan konten dan juga untuk berinteraksi dengan partner seks online mereka. Anonimitas ini memudahkan mereka untuk menutupi identitas asli, baik itu dari keluarga atau norma sosial, serta juga melanjutkan keimpulsifannya yang sudah tidak. Selain itu, dukungan variabel subjek seperti jenis kelamin, usia, serta sudah menikah atau belum juga mempengaruhi subjek tersebut dalam mengolah dirinya atas konsekuensi yang ada, baik itu dalam menahan godaan, bahkan melawan kebiasaan interaksi dengan pasangan. Dan terakhir, review kami yakni terkait penulisan aspek atau faktor salah satu variabel yang hanya disampaikan melalui dimensi pada skalanya. Hal ini lebih baik dihadirkan di kajian pustaka pendahuluan sehingga lebih memudahkan pembaca untuk memahami fenomena secara komprehensif. Meski demikian, kita juga akhirnya bisa memahami bahwa ada perubahan perilaku, interaksi, kebutuhan, dan lain-lain yang awalnya offline menjadi online melalui media sosial, dan hal ini juga mempengaruhi kontrol diri seseorang melalui fitur-fiturnya ya. Nah, alangkah lebih baiknya juga ke depannya ada juga psikoedukasi seperti iklan atau hal-hal lain yang mengarahkan kita pada penggunaan media sosial yang sehat. Terlebih temanya juga menarik dan juga akhirnya harapannya dapat diimplikasikan secara praktis oleh semua orang. Baik, barusan adalah pemaparan oleh Mbak Ayu Melia. Selanjutnya yakni review artikel internasional dengan topik yang selaras oleh Mbak Rika Angeli. Oke, selanjutnya artikel internasional ini ditulis pada tahun 2022 oleh Andrianus Tejokusuma dan juga Yudi Triharsono. Nah, judul artikel itu sendiri adalah The Relationship Between Self-Control and Cybersex and Adult Scans at the University of Turkey. Oke, maraknya media sosial itu memberikan beberapa kelompok, yaitu 2 kelompok dalam pemanfaatannya, yaitu bisa secara bijak maupun tidak. Apalagi pada proses remaja akhir yang dalam tugas perkembangannya itu juga berkaitan dengan seksual dan juga memahaminya dari berbagai media, yaitu salah satunya adalah internet. Nah,
jika terjadi kesalahpahaman atau mungkin misinformasi mengenai informasi seksual tersebut, maka bisa terjadi suatu cybersex yang dimana mungkin remaja juga akan terlibat dalam hal ini. Oke, sebagian pelajar itu menggunakan internet itu sebagai tempat untuk mengonsumsi informasi seksual secara bebas. Namun, jika informasi ini tidak disampaikan dengan baik dan benar, maka akan cenderung bisa berdampak negatif, salah satunya berkaitan dengan cybersex. Nah, dalam hal ini juga ada penelitian sebelumnya yang telah meneliti bahwasanya informasi seksual ini memang ada hubungan eratnya dengan cybersex. Namun penelitian sebelumnya itu lebih banyak atau cenderung dilakukan oleh sekolah menengah atas dan juga remaja pada umumnya. Sehingga penelitian ini itu bertujuan untuk mengetahui adanya korelasi antara pengendalian diri dan juga cybersex pada mahasiswa remaja di Universitas TK. Nah, selanjutnya dari cybersex sendiri, yaitu menurut layar itu cybersex itu merupakan suatu perilaku seksual melalui aplikasi internet dalam bentuk aktivitas. Bahkan perilaku ini juga bisa dilakukan secara sengaja untuk mencapai sexual arousal seseorang. Nah, dalam penelitian ini itu menggunakan metode penelitian kuantitatif, yaitu menggunakan populasi dan juga sampel 40 mahasiswa dari Universitas TK yang berusia 18-21 tahun yang mengakses materi seksual di media online. Nah, hasil dari penelitian itu sendiri yaitu kemampuan pengendalian diri dari mahasiswa Universitas TK ini pada umumnya itu berada pada kisaran sedang hingga tinggi. Sedangkan cybersex secara umum itu berada pada kategori moderat yang biasanya rendah. Nah, selanjutnya juga terdapat adanya hubungan negatif antara kemampuan pengendalian diri dan cybersex pada mahasiswa Universitas TK. Jadi semakin tinggi kemampuan pengendalian diri, maka semakin rendah cybersex pada mahasiswa di universitas tersebut. Oke, jadi pengendalian diri itu merupakan salah satu faktor yang berhubungan dengan cybersex karena seseorang dengan kemampuan pengendalian diri itu ketika dia bisa mengendalikan diri dengan baik, dia bisa mampu menyelesaikan atau mengendalikan seluruh pengendaliannya baik secara perilaku, kognitif maupun dalam pengambilan keputusan. Sehingga dalam hal ini tuh bisa disimpulkan bahwasanya kemampuan pengendalian diri itu akan mendorong siswa remaja untuk menghindari suatu hal perilaku berbahaya atau perilaku irasional dengan mengendalikan perilaku, kognisi, dan juga pengambilan keputusan. Oke, selanjutnya ada komentar dan juga masukan dari kelompok kita. Yang pertama adalah terkait penulisannya. Jadi di situ tidak dituliskan secara detail mengenai faktor dan juga aspek pada salah satu variabel, yaitu terkait pengendalian diri. Nah, selanjutnya terkait insight dari artikel itu sendiri, itu adalah ternyata mengonsumsi konten seksual itu bisa memberikan dampak negatif secara signifikan, seperti adanya gangguan fungsi kognitif, terus ada memori verbal, serta memengaruhi sisi fisik dan juga psikologis yang bisa direpresentasikan dari perilaku seorang individu itu sendiri. Selain itu juga bisa menimbulkan kecanduan konten seksual, gangguan tidur, dan juga perasaan cemas. Baik, terima kasih Mbak Rika Anjeli. Jadi melalui dua artikel tersebut terlihat ada hubungan antara kontrol diri dan cybersex yang dapat kita jadikan pemahaman baru dalam dunia psikologi dan media sosial. Didukung dengan beberapa artikel terkait yang kami temukan. Sekian dari kami, apabila ada salah kata, kami mohon